Halo, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil percobaan kami pada praktikum modul 1. Dari kelompok 8 ada saya sendiri, Jennifer Santoso, terus ada M. Solahuddin Taufik Rahman, dan juga ada Kak Disa Kartika. Oke, selanjutnya akan dimulai dari penjelasan percobaan 1 oleh saya. Oke, pertama pada percobaan 1, kita diminta untuk membuat running LED dengan delay 0,25 sekon per pergerakan. Pertama kita mendefinisikan dulu microcontroller yang kita gunakan, yaitu ATM128. Selanjutnya kita juga mendefinisikan alamat awal kita, originnya di 0000. Lalu kemudian kita lompat ke main yang mana merupakan program utama yang akan dijalankan. Main ini letaknya ada di address 0046. Sehingga dari alamat awal yang tadinya 000 ini kita terdapat loncatan karena pada alamat 0001 sampai 0045 tidak terpakai karena udah punya alokasi khusus. Jadi kita tidak bisa memakainya sehingga kita mulai dari fungsi 0046. Lalu di sini pertama-tama kita mengisi register 16 dengan alamat low dari RAM terakhir, kemudian disimpan di stack pointer low. Kemudian sama juga kita mengisi register 16 dengan alamat high, terus kita simpan di stack pointer high. Nah, terus terdapat dua fungsi high dan low karena RAM N ini sendiri berupa 16 bit, sehingga perlu dipecah menjadi 8 bit, sehingga kita perlu memerlukan 2 kali 8 bit, yaitu low dan high. Kemudian selanjutnya kita mendefinisikan input pada microcontroller-nya dengan menuliskan kembali kodenya, dan di sini kita menggunakan port B sebagai input. Kemudian kita perlu mengaktifkan pull up-nya dengan menuliskan kode ini, dan juga kita mendefinisikan output yang akan kita gunakan, yaitu port E. Selanjutnya, di sini kita masuk ke kondisi awal, kita mendefinisikannya di mana kodenya berupa 0B11111110. Kemudian, yang mana di sini tuh LED-nya berupa active flow dan keadaan awal LED bit 0 yang akan menyala. Lalu ditampilkan di outputnya port I, terus kita ingin membuat delay per pergerakan 0,25 second. Dengan cara di sini kita memanggil delay, jadi kita rcall delay. Selanjutnya setelah kita punya delay 0,25 second, bit akan melanjutkan ke gerak selanjutnya dengan kita memberikan instruksi ROL. Lalu kita perlu mengecek apakah R16 udah satu-satu semua, yaitu dengan kita berinstruksi CPI agar selanjutnya kita bisa mengulang kawal lagi dengan menggunakan break. Kemudian komen terakhir adalah kita loncat ke repeat sehingga program akan terulang terus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan delay yang sebelumnya tadi kita sudah panggil. Jadi di delay ini pertama kita pada percobaan ini kita menggunakan clock sebesar 10 MHz, yang mana berarti terdapat 10 juta clock pada 1 sekon. Lalu kita ingin menggunakan delay 0,25 sekon, sehingga dalam 0,25 sekon itu kita hanya memerlukan 2.500.000 clock. Maka dari perhitungan yang sudah didapat, kita akan mendapatkan nilai 10 siklus yang kemudian kita masukkan ke LDI R18,10. Nah, selanjutnya kita membuat outer loop-nya, yang mana kita membuat register 24 berisi 1, dan juga register 25 berisi 0. Selanjutnya juga kita membuat program delay loop. Kita di sini masukkan instruksi ADIU 24,1, yang mana maksudnya dengan kita menambahkan R24 dan R25 dengan angka 1, sehingga R24, R25 awalnya 0000, maka akan menjadi 0001. Lalu selanjutnya ke BRNE, yang mana memiliki arti kalau belum sama dengan 0, maka akan kembali ke delay loop.
maka akan kembali lagi ke ADIU, sehingga akan menjadi yang tadinya 0001 akan jadi 0002. Terus kemudian akan, berlanjut seperti itu seterusnya sampai maksimalnya itu ada di 00FF atau 2/16. Nah, kemudian, selanjutnya setelah maksimal kita akan melanjutkan ke decrement, yaitu mengurangi 1, sehingga R16 dikurangi 1. Kemudian selanjutnya loncat ke outer loop. Hal ini akan berulang terus sampai, R16-nya ini akan berubah menjadi 0. Kemudian, instruksi terakhir adalah return. Oke, selanjutnya, saya akan menunjukkan, bagaimana terlihat di Proteus-nya. Jadi kalau dijalankan akan, running dari bit 0 sampai 7, lalu balik lagi ke bit 0. Baik, mungkin sekian untuk percobaan 1, selanjutnya akan dilanjutkan, percobaan 2. Baik, terima kasih Jennifer. Sekarang kita akan masuk ke percobaan 2. Percobaan 2 ini adalah percobaan lanjutan dari percobaan pertama, dengan penambahan adanya suatu, push button yang jika ditekan atau di-hold, maka akan membuat, LED-nya berhenti dan ketika dilepas LED-nya akan berjalan kembali. Jadi, masih sama seperti percobaan pertama, kita menggunakan, ATmega 128. Kemudian kita mulai dari origin 00, dan, kita loncat ke subroutine main, di mana originnya ada di 0046. Nah, mungkin seperti sudah yang dijelaskan juga pada percobaan pertama, kita mengambil, bit terendah dari, RAM ke R16, kemudian kita menyimpannya di stack pointer low atau SPL. Kemudian kita juga mengambil, bit tertinggi dari RAM dan, memasukkannya ke R16, dan menyimpan R16 pada stack pointer high. Kemudian, kita mendefinisikan port D sebagai input atau, tombolnya tadi, dan mengaktifkan pull up resistornya. Kemudian kita juga mendefinisikan port E sebagai output, atau LED-nya. Nah, kita masuk ke program, looping-nya. Jadi kalau yang percobaan pertama tadi, pakainya nggak pakai komplement, kalau yang ini pakai komplement, yaitu, bitnya dibalik, low dan high-nya. Jadi yang pertama kita mengeset, nilai, 0B 00000001 ini ke register R16. Kemudian kita menyimpan R16 ke stack. Kemudian kita mengkomplement atau membalik bit 00000001 itu sehingga dia menjadi 11111110. Dan bagian yang 0 ini akan menyala dan bagian yang 1 akan mati. Kemudian kita, mengeluarkan, nilai tersebut ke port E atau ke LED. Selanjutnya kita memanggil, subroutine delay untuk, mendelay pergerakannya agar tidak terlalu cepat. Kemudian kita mengambil kembali, nilai R16 yang tadi kita simpan di stack. Kemudian kita set carry sama dengan 0 agar LED-nya, bisa berjalan, satu-satu perubahannya. Kemudian kita, masuk ke bagian ketika dipencet, kalau tombolnya dipencet, maka dia akan nge-skip atau SBIC, instruksi yang di bawahnya, yaitu ROL atau rotate left, yaitu bitnya berpindah ke kiri.
Kemudian selain bisa selain meng-skip rotasinya, kita juga meng-skip perpindahannya untuk kembali ke loop 1 atau branch if equal to 0. Jadi kalau R16-nya 0, 0, 0, 0, 0, 0, maka dia akan balik ke 1. Tapi kalau dia belum 0 semua, maka dia akan kembali ke loop 2 dan terus muter di loop 2 sampai isinya 0. Kemudian subroutine delay yang tadi sudah kita sebutkan dan sudah dijelaskan juga di percobaan pertama, kita menggunakan delay selama 0,25 second dengan menggunakan clock 10 MHz, maka kita hanya membutuhkan 2.500.000 cycle. Nah, dengan penghitungan secara matematis bisa didapatkan kalau kita perlu memasukkan nilai 10 pada delay-nya. Kemudian kita di sini menggunakan register 24 dan register 25 dan kita masuk ke loop-nya. Jadi loop yang outer itu adalah clear-nya, loop yang delay-nya adalah yang increment-nya. Jadi R24 itu di increment 1. Kemudian kalau tidak ada overflow, maka dia akan kembali lagi ke delay loop atau incrementing 1. Jadi naik 1 lagi kalau tidak overflow. Kemudian kalau selanjutnya di decrement setelah semuanya 1 di decrement 1 lagi menjadi 0. Kemudian kalau sudah selesai jadi 0 semua, dia akan kembali ke outer loop. Terakhir adalah return atau kembali ke program setelah subroutine delay ini dipanggil. Kemudian kita akan lihat Proteus project-nya. Jadi LED-nya akan berjalan dari atas ke bawah. Dan setelah sampai bawah akan ke atas lagi. Jika tombolnya di hold, maka dia akan berhenti, dan jika dilepaskan, dia akan berjalan kembali dari atas ke bawah. Mungkin sekian untuk percobaan kedua, bisa dilanjutkan untuk percobaan ketiga. Baik, saya akan menjelaskan percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini, tujuannya adalah melanjutkan percobaan kedua, tetapi apabila kita menekan tombol kecuali interrupt yang di hold, maka LED yang running akan bergerak ke arah sebaliknya. Nah, pada coding yang telah kita buat untuk percobaan ketiga, kita mendefinisikan port D sebagai input dan juga port E sebagai outputnya. Lalu perintah pertama adalah loop, yaitu dengan LDI R16 0B1111110. Kemudian untuk perintah LED turun pada kondisi pertama, yaitu ditampilkan pada port E, kemudian kita memanggil delay, kemudian kita memanggil fungsi skip if bit dari register itu set, dalam hal ini ketika pin D sama dengan 0. Kemudian kita melakukan relative jump kembali ke fungsi naik. Nah, ini adalah perintah untuk melakukan rotate left kepada LED-nya. Pada fungsi ini, maka LED akan bergerak ke arah kiri. Setelah itu, kita membandingkan nilai R16-nya dengan 0B0111111. Kemudian kita melakukan branch ke loop apabila sama dengan 0. Dan apabila belum terpenuhi, maka akan kembali melakukan relative jump ke fungsi turun.
Selanjutnya ada fungsi untuk naik. Pada kondisi ini LED-nya akan bergeser ke arah atas. Untuk outputnya kita menampilkan pada port E. Setelah itu kita memanggil delay dengan fungsi rcall. Kemudian kita melakukan SBIC atau skip apabila bit dari registernya itu clear. Dalam hal ini ketika pin D sama dengan 0. Kemudian melakukan relative jump kembali ke fungsi turun. Nah, untuk perintah selanjutnya atau ROR, yaitu rotate to right, LED-nya akan bergeser ke kanan. Setelah itu kita melakukan branch kembali ketika loop 2-nya sama dengan 0, dan ketika kondisi tersebut belum terpenuhi maka akan kembali ke perintah naik. Lakukan relative jump kembali. Untuk delay-nya, karena pada Proteus nanti kita menggunakan gelombang dengan frekuensi 10 MHz, maka untuk waktu dari delay loop-nya kita menggunakan 10 cycle. Dan untuk outer loop-nya kita melakukan load register R24, R25 dengan 3037 cycle, yaitu berarti kelebihan waktu dari delay loop-nya adalah 3037 per outer loop, yang merupakan koreksi dari rangkaiannya. Kemudian untuk delay loop-nya at immediate to warp, di mana R24 dan R25-nya itu terinkrementasi, dan apabila tidak ada overflow, maka akan kembali ke delay loop dengan R16-nya itu terdekrementasi. Kemudian ketika outer loop-nya itu sudah terpenuhi, maka kita akan melakukan return atau kembali ke awal. Kemudian saya akan melihatkan simulasi pada Proteus-nya. Maaf. Ketika kita lakukan simulasi, tanpa ada interupsi, maka LED-nya akan turun. Dan apabila kita melakukan interupsi pada pin D, maka LED-nya akan bergerak ke atas. Dan apabila kita lepaskan lagi, maka akan kembali turun. Sekian untuk presentasi kelompok kami pada modul 1 minggu ini. Terima kasih.